Oke, yang pertama, memilih dan menyelesaikan modul belajar pada fitur pelatihan mandiri. Bapak Ibu, nah di sini kita diberikan kesempatan, ini uniknya ya, dan ini yang paling saya sukai. Kita disuruh memilih dan menyelesaikan modul belajar pada fitur pelatihan mandiri. Kalau saya dikatakan sekarang ini sangat luar biasa sebenarnya ya Bapak Ibu. Kenapa saya katakan begitu? Gini. Kita diberikan kesempatan banyak ruang untuk belajar. Salah satunya yang saya katakan tadi PMM ini. Nah, di PMM ini dikasih topik-topik yang akan kita bahas. Oke? Dan uniknya yang saya katakan, kita tidak tekankan harus ini, harus ini, harus ini. Tapi kita diberikan kesempatan Bapak Ibu memilih topik belajar yang kita butuhkan saat ini. Jadi saya anjurkan Bapak Ibu, pilihlah topik belajar yang Bapak Ibu butuhkan saat ini. Kenapa? Kalau Bapak Ibu butuhkan saat ini, artinya kemungkinan besar akan bisa dipraktekkan langsung pada saat ini juga. Jadi sejalan dia, ya, sejalan. Kemudian petakan perencanaan waktu mempelajari topik belajar sesuai kondisi kita sebagai partisipan. Nah, ini kendalanya sering ibu-ibu banyak kerjaannya ya. Kadang-kadang di rumah masih ngurusin suami lagi, ngurusin anak-anak, dan banyak lagi. Jadi di sini juga di PMM kita diberikan kebebasan untuk mengatur waktu kita Bapak Ibu. Jadi kalau saran saya sih cicil ya. Kalau dikerjakan langsung sekaligus banyak seperti itu pasti akan susah. Jadi kalau mau mengerjakan ini saya anjurkan cicil. Yang pertama tadi pilih topik belajar yang dibutuhkan, kemudian cicil sedikit demi sedikit. Kasih aja berapa waktu yang Bapak Ibu bisa secara rutin diberikan setiap hari. 15 menit. Atau 20 menit, yang pasti dicicil. Mungkin lupa tekan yang lambang suara. Oke, ini terdengar ya. Ini banyak yang terlihat suaranya. Oke, ini kedengarannya. Terdengar dengan jelas semuanya. Ibu. Oke. Nah, berikutnya, buatlah catatan penting secara mandiri. Nah, seringkali kita ya Bapak Ibu ketika menjelaskan sama murid-murid ya, kita katakan, ayo ini buat catatan pentingnya. Nah, sebenarnya kita juga melatih lagi. Kita buat catatan penting. Jadi ketika belajar di platform Merdeka Mengajar ini, seperti mereview ulang kita masa-masa belajar gitu. Gimana seharusnya. Jadi kita ngerti gimana perasaan murid juga. Jadi itu yang saya rasakan ketika mengerjakan ini. Memilih modul sesuai kebutuhan kita, memetakan waktu. Artinya benar-benar kita seperti mereview ulang gimana perasaan murid. Dan pada akhirnya semakin banyak yang kita kerjakan di platform Merdeka Mengajar ini, semakin peka kita dengan kebutuhan murid juga. Nah, yang pertama tadi pilih topik sesuai kebutuhan. Kalau sudah dibutuhkan, pasti kita akan sungguh-sungguh mengerjakannya. Yang kedua, petakan waktunya. Cicil Bapak Ibu, jangan dipaksa. Oh, 1 minggu ini saya harus selesai 5 modul. Bisa stres kita Bapak Ibu. Jadi petakan waktu, 1 modul sekian lama. Atau setiap hari boleh dibuka lah pelan-pelan 15 menit sehari. Nah, supaya tidak terulang-ulang, buat catatan penting. Jadi setiap mendengarkan video-video yang ada di topik-topik ini Bapak Ibu, biasanya saya akan menyiapkan catatan kecil saya. Bisa saja mungkin karena saya masih orang-orang zaman dahulu juga Bapak Ibu, masih suka nyatat secara manual dan sepertinya lebih melekat, maka saya akan punya cara membuat catatan-catatan kecil. Bapak Ibu sesuaikan dengan gaya belajar Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, kerjakan pakai materi plus latihan 1 tahapan 1 modul. Saya anjurkan Bapak Ibu mengerjakan kemudian latihan pemahaman sama cerita refleksi. Kenapa ini saya anjurkan sekaligus dikerjakan? Begini, ketika kita baru mempelajari ini, kemudian kita mengingat-ingat di kelas kita bagaimana, langsung masuk ke latihan, biasanya lebih ditekankan benar-benar ke dalam pikiran. Karena kita langsung melewati 3 tahapan. Yang pertama tadi, mendengarkan atau membaca modul yang diberikan. Kemudian, langsung kita review pemahaman kita tentang modul yang kita pelajari. Kemudian, langsung kita hubungkan dengan situasi kelas kita. Makanya ada di sana mengisi cerita refleksi.
Jadi kalau saya biasanya mengerjakan ini Bapak Ibu, langsung saya kerjakan yang ini satu paket sekaligus. Sehingga pemahamannya lebih melekat. Ya, karena saya sudah melewati 3 tahapan sekaligus. Mendengar atau membaca modul, kemudian langsung masuk ke latihan pemahaman, langsung masuk ke cerita refleksi sekaligus. Sehingga benar-benar lebih melekat. Nah, kita lanjutkan. Oke, setelah ada beberapa modul dalam satu topik kita selesaikan, barulah kita lanjut menyelesaikan modul itu. Harus fix dia setelah post testnya kita selesaikan, ya. Nah, kalau udah selesai post test ini, baru dikatakan dia sudah mengerjakan topik pada modul ini, ya. Jadi terakhir ini makanya saya katakan wajib bertahap, jangan lompat-lompat, Bapak Ibu. Atau di awal-awal sih ada sedikit nakalnya juga saya, udahlah yang penting cepat gitu ya kan. Jadi YouTube-nya saya percepat. Memang selesai terchecklist Bapak Ibu, tapi saya nggak paham ketika mengerjakan post testnya. Nah, kemudian saya jawab asal-asalan, memang cepat selesai. Tapi yang ada apa? Tidak melekat ilmunya sama saya. Ruginya apa? Waktu saya akhirnya terbuang lagi, mengulang-ulang lagi. Karena saya nggak bisa menjawab. Nah, ini pengalaman saya Bapak Ibu, lihat. Ada di sana modul belum cukup dikuasai. Saya pernah mendapatkan hanya 2 soal yang saya jawab. Nah, dengan benar, yang lainnya salah. Otomatis saya harus mengulang lagi. Apakah ini menjadi kerugian? Enggak. Saya malah semakin paham ketika diberikan kesempatan untuk mengulang. Tapi menurut saya setelah mengalami ini ya Bapak Ibu, lebih bagus lakukan tahapan yang pertama itu dengan baik. Tolong kembalikan Kak Rere ke tahapan yang pertama tadi. Oke, ini yang saya katakan tadi. Memilih dan menyelesaikan modul belajar pada fitur pelatihan mandiri itu sesuai dengan kebutuhan. Petakan waktu dengan sangat baik supaya nggak bolak-balik Bapak Ibu. Kemudian buat catatan penting. Sekaligus yang 3 hal ini. Paket materinya, latihan pemahamannya, cerita refleksinya, supaya lebih melekat. Jadi selesai satu modul, baru lanjut ke modul berikutnya pada satu topik. Sehingga tidak berulang-ulang hal-hal yang sama kita lakukan. Yang awalnya saya berpikir akan menghemat waktu, malah semakin mengulur waktu saya semakin banyak. Oke, kita lanjut Kak. Oke, lanjut. Nah, ini saya katakan tadi. Jadi saya pernah mendapatkan nilai yang seperti itu dan akhirnya saya ulang bolak-balik. Baru bagusnya adalah ketika mengulang bolak-balik itu, di situ pemahaman kita semakin mengena sebenarnya. Tapi alangkah baiknya kalau dari awal kita sungguh-sungguh memberikan waktu supaya enggak tercecer di mana-mana pekerjaan kita. Yang ketiga, memilih salah satu topik aksi nyata yang sudah disiapkan untuk menentukan kegiatan berikutnya, ya. Nah, yang tadi kan memilih topik yang akan kita kerjakan, modulnya udah kita pelajari, post testnya udah kita selesaikan, barulah kita masuk ke tahapan yang ketiga Bapak Ibu, yaitu memilih salah satu topik aksi nyata. Jadi biasanya di satu topik pembelajaran mandiri tadi, di satu topik itu biasanya ada beberapa aksi nyata yang disiapkan. Nah, sekarang kita pilih. Nah, di sini intinya sebenarnya. Pilihlah ya aksi nyata yang benar-benar kita butuhkan. Maaf, bukan bisa dibutuhkan ya. Di sana memilih aksi nyata yang benar-benar kita butuhkan untuk kita naikkan kompetensi kita dalam hal itu, atau pilihlah yang benar-benar Bapak Ibu bisa kerjakan. Ya. Pilihlah yang benar-benar Bapak Ibu bisa kerjakan. Nah, ada beberapa di sana, Biasanya mendiskusikan dengan teman sejawat ini juga perlu Bapak Ibu. Ya, mendiskusikan dengan teman sejawat kendala ataupun dukungan yang memungkinkan dalam mengerjakan aksi nyatanya. Oke,
Biasanya Bapak Ibu, dalam satu topik itu ada disediakan beberapa aksi nyata. Nah, kalau di sini ada di sana, maaf Bapak Ibu, kurang jelas saya lihat gara-gara ininya. Ada di sana melakukan salah satu jenis diferensiasi konten, produk, proses. Nah, ini dilakukan oleh guru. Ada pilihan berikutnya, memodifikasi modul ajar sesuai prinsip berdiferensiasi. Ini dilakukan oleh guru dan kepala sekolah. Membuat lingkungan fisik kaya teks di kelas. Membuat lingkungan fisik kaya teks di satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu, setiap satu topik ada beberapa pilihan aksi nyata yang akan kita lakukan. Sekarang terserah kita, nyamannya yang mana mau kita kerjakan, atau kita maunya kita naiknya kompetensi dalam hal apa. Nah, yang pasti harus Bapak Ibu ukur kemampuan Bapak Ibu untuk melakukannya, ukur juga waktu Bapak Ibu, ukur juga segala hal yang mendukung di lingkungan Bapak Ibu. Jadi boleh pilih nomor 1, 2, 3, 4 sesuai dengan kebutuhan yang kita katakan tadi, atau sesuai dengan kompetensi yang ingin Bapak Ibu naikkan. Oke, kita lanjut